Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Di video ini kita akan membahas tentang pengujian statistik, yaitu pengujian hipotesis satu sampel rata-rata, di mana kita akan menguji suatu hipotesis atau suatu pernyataan yang akan kita buktikan kebenarannya berdasarkan rata-rata dalam suatu sampel. Kita bisa mengambil suatu contoh yang akan kita bahas untuk menerapkannya, yaitu dari contoh soal yang terdapat dalam video sebelumnya, yaitu pengujian hipotesis satu sampel rata-rata. Nah, dalam video tersebut kita akan mencari tahu apakah suatu pernyataan itu terbukti kebenarannya tentang seorang peneliti yang ingin mengetahui prestasi belajar mahasiswa dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung pada mata kuliah Statistika Inferensial. Kemudian ada seorang peneliti itu menguji suatu pernyataan atau hipotesis dengan mengambil data sampel, yaitu sejumlah 30 mahasiswa. Kemudian dari data itu apakah terbukti nanti ternyata rata-rata prestasi belajar mahasiswa itu adalah 8, dengan asumsi tentunya yaitu datanya berdistribusi normal, yang datanya itu sampelnya diambil secara random. Nah, kali ini dari kasus ini akan kita coba selesaikan menggunakan alat bantu, yaitu aplikasi SPSS versi 16. Pertama-tama kita buka dulu untuk aplikasi SPSS versi 16-nya. SPSS 16. Nah, berikut ini adalah tampilan awal untuk SPSS 16. Karena kita akan menginputkan data baru, maka nanti kita pilih untuk type in data. Nah, langsung saja kita tuju ke variable view dari tab pojok kiri bawah, yaitu variable view. Nah, karena data tadi adalah data nilai dari mahasiswa di jurusan Manajemen Keuangan Syariah IAIN Tulungagung pada mata kuliah Statistika Inferensial, maka nanti variabel yang kita masukkan adalah variabel nilai. Kemudian nanti karena datanya tidak membutuhkan desimal untuk di belakang koma, nanti kita untuk desimalnya kita beri 0 aja. Kemudian langsung aja kita lihat untuk tampilannya di data view. Nah, kalau kita tadi sudah membuat suatu variabel yang namanya nilai, maka nanti akan membentuk suatu kolom yang namanya adalah nilai. Di situ kita masukkan aja data-data dari contoh kasus tadi, yaitu yang pertama 8, 8, 7, 6, 9, 7, 6, 9, 8, kemudian 6, 7, 9, 8, 8, 7, 8, 6, 6, 7. Berikutnya 8, 8, 7, 6, 6, 9, 6, 7, 8, 8. Nah, di sini ada 30 data untuk sampel yang telah diambil. Nah, kemudian jika kita telah selesai untuk menginputkan data-data tadi, maka selanjutnya kita langsung saja kita uji data ini. Kita lihat dari toolbar di atas, yaitu Analyze. Kemudian karena kita akan membandingkan dalam hal rata-rata dari satu sampel, maka yang akan kita pilih yaitu adalah one sample t-test atau satu sampel dengan pengujian uji T. Mengapa kita menggunakan uji T? Karena data yang kita punya jumlahnya itu kurang dari sama dengan 30. Kemudian kita klik untuk one sample t-test. Nah, kemudian kita akan menemukan suatu tampilan baru ya. Di sini ada test values dan test value.
Nah, untuk test values nanti kita masukkan tadi variabel nilai dari data yang telah kita masukkan tadi ke dalam test value atau variabel yang kita uji. Kemudian test value-nya, karena tadi yang akan kita cari kebenarannya yaitu tentang pernyataan tentang rata-rata prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah statistik inferensial di jurusan manajemen keuangan syariah PBIN Tulungagung yaitu adalah 8, maka kita tuliskan di sini, kita inputkan yaitu angka 8. Kemudian satu hal lagi, karena tadi masih belum disebutkan berapa taraf signifikansinya, maka kita tentukan aja untuk taraf signifikansinya yaitu 5%, sehingga nanti di tombol option ini kita klik aja. Untuk confidence levelnya atau interval kepercayaannya kita tuliskan sebesar 95%. Nanti kalau kita menggunakan taraf signifikansi misalkan sebesar 1%, kita bisa menginputkan interval kepercayaannya yaitu sebesar 99%. Kalau kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 3%, maka interval kepercayaannya yaitu adalah 97%. Kita klik continue. Kemudian baru klik OK. Nah, berikut ini adalah hasil dari output dari pengujian hipotesis satu sampel rata-rata. Kemudian hal ini nanti akan kita bahas satu persatu dalam media yang lain untuk kita interpretasikan satu per satu. Nah, yang pertama di sini data yang kita punya yaitu ada sebanyak 30. Kemudian rata-rata atau mean, di sini mean itu diperoleh dari, kita tulis di sini yaitu atau X bar yang diperoleh dari sigma dari data ke 1 sampai ke n dari XI per n. Kemudian di sebelahnya terdapat standar deviasi atau simpangan baku yang diperoleh dari S atau simpangan baku atau standar deviasi dari sampel, yaitu yang diperoleh dari akar dari sigma dari data I sama dengan 1 sampai dengan n dari XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan n. Ini untuk akarnya berlaku untuk seluruhnya. Kemudian ada standar error dari mean. Hal ini diperoleh dari S atau standar deviasi. Ini untuk standar error dari mean itu diperoleh dari S atau standar deviasi dari sampel dibagi dengan akar dari n. N tadi, n ini adalah n sampel dari data. Sebentar, untuk standar deviasi tadi saya tambah lagi karena di sini adalah standar deviasi dari sampel, maka nanti untuk n pembaginya adalah n-1. Kemudian ada mean difference. Mean difference di sini adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara data satu terhadap rata-ratanya. Nah, di sini saya tuliskan yaitu untuk mean difference atau MD yang diperoleh dari sigma dari data ke 1 sampai ke n dari XI terhadap rata-ratanya atau X bar dibagi dengan n-nya, n kecil. Kemudian di sebelahnya ada 95% dari interval kepercayaan, itu adalah yang menunjukkan suatu selang kepercayaan. Dimana kalau kita ingat bahwa dalam tabel T itu kan kita akan tahu bahwa selang kepercayaan itu diperoleh dari misalkan di sini untuk daerah kritisnya untuk daerah kiri ya.
Karena yang akan kita tulis di sini adalah untuk selang kepercayaan untuk dua arah, yaitu arah kiri dan arah kanan, di mana suatu hipotesis akan diterima atau hipotesis nolnya akan diterima jika nanti uji statistiknya itu berada di daerah di luar dari area arsir, atau nanti bisa saya tuliskan dengan T hitung atau statistik hitungnya itu nilai mutlaknya berada kurang dari daerah kritisnya, titik daerah kritisnya, yaitu T dari alfa per 2 dari derajat bebasnya adalah V. Nah, dalam hal ini T hitungnya atau uji statistiknya ini diperoleh dari X bar min mu dibagi dengan S per akar dari N yang kurang dari T alfa per 2 dari derajat bebasnya adalah V. V itu diperoleh dari N-1 untuk daerah untuk tabel T ya. Kemudian kita bongkar untuk daerah mutlak ini, yaitu kemudian kalau nanti nilai mutlak dari X bar min mu per S per akar N itu kurang dari T alfa per 2 dari derajat bebasnya adalah V, maka kalau kita bongkar menjadi min T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V itu kurang dari X bar min mu per S per akar N, kemudian itu kurang dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V. Kemudian kalau dua daerah itu kita kalikan dengan S per akar N, maka nanti hal ini akan menjadi min T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V dikalikan dengan S per akar N ya. Kemudian itu kurang dari X bar min mu kurang dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V. V itu N-1 ya, kemudian dikalikan dengan S per akar N. Kemudian dari sini misalkan dari kedua sisi ini, baik kiri maupun kanan, nanti akan kita kurangi dengan X bar, maka hal ini akan menjadi min T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V, itu nanti dikalikan dengan S per akar N, kemudian dikurangi dengan X bar, itu kurang dari min mu kurang dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V dikalikan dengan S per akar N dikurangi dengan X bar. Nah, kemudian nanti jika kedua sisi ini akan kita kalikan dengan min 1, maka hal ini akan menjadi mu itu nanti akan kurang dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V dijumlahkan dengan X bar. Kemudian mu itu juga kurang dari X bar dijumlahkan dengan X bar, itu nanti dikurangi dengan T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V, kemudian dikalikan dengan S per akar N. Jadi selang kepercayaan dari kasus ini itu terletak pada X bar min T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V dikalikan dengan S per akar N, itu kurang dari mu, kemudian kurang dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah V dikalikan dengan S per akar N, kemudian dijumlahkan dengan X bar. Lalu di sini dari informasi ini ya, tentang interval confidence levelnya di tabel bagian bawah, kemudian di bagian sisi kanan itu ada upper. Upper itu diperoleh dari selisih antara nilai dari T alfa per 2
dengan derajat bebas V dikalikan dengan S per akar N dijumlahkan dengan X bar terhadap nilai mu yang diduga. Tadi untuk mu-nya yang diduga adalah 8. Kemudian misalkan nanti kita cari nilai T alfa berduanya dengan derajat bebasnya adalah V ya, dikalikan dengan S per akar N, kemudian dijumlahkan dengan X barnya tadi kita peroleh yaitu adalah 7,37. Kemudian nanti selisihnya terhadap mu itu kalau kita lihat dari hasil tabel ini dari output SPSS-nya adalah min 0,25. Kemudian untuk lowernya itu diperoleh dari mu. Kemudian untuk lowernya itu diperoleh dari mu. Kemudian mu itu dikurangi dengan X bar min T alfa per 2 dengan derajat bebas V yang dikalikan dengan S per akar N. Jadi itu nanti kalau kita lihat di hasil di outputnya SPSS itu adalah min 1,02. Jadi dari selang kepercayaan dapat kita peroleh informasi bahwa semakin kecil dari nilai taraf signifikansi maka selang kepercayaan itu akan semakin lebar. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penarikan kesimpulan. Bedanya dengan perhitungan secara manual itu kita membandingkan antara nilai uji statistiknya dengan daerah kritisnya. Misalkan kalau nilai uji statistiknya itu berada di daerah kritis, maka keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1. Sebaliknya, kalau nanti uji statistiknya nilainya berada di luar daerah kritis, maka keputusannya adalah terima H0 dan tolak H1. Nah, ini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan perhitungan manual. Di sini untuk mengambil keputusan dari suatu pengujian statistik dalam SPSS itu kita bisa melihatnya dari significant to tailed. Di situ tertulis nilainya adalah 0,002. Nah, dari situ kita bandingkan dengan nilai taraf signifikansinya yaitu sebesar 5%. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, kalau nanti dalam suatu kasus di SPSS, kalau nilai significant to tail-nya atau pengujiannya menggunakan pengujian dua arah, itu kurang dari nilai taraf signifikansinya, terima H1 dan tolak H0. Sebaliknya, kalau nanti nilai significant to tail-nya itu lebih besar dari nilai taraf signifikansinya, maka keputusannya adalah terima H0 dan tolak H1. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat nilai significant to tail-nya itu adalah 0,002 atau kurang dari 5%, sehingga keputusan yang tepat untuk kasus ini yaitu terima H1 dan tolak H0. Kemudian sebelahnya ada DF. DF itu degree of freedom atau derajat bebas yang dalam tulisan di bawah tadi saya tuliskan dengan V, itu diperoleh dari N-1 atau N-nya tadi di atas yaitu adalah 30 dikurangi dengan 1, maka derajat bebasnya adalah 29. Dengan uji statistiknya menggunakan uji T karena datanya itu kurang dari sama dengan 30, maka nanti pengujiannya menggunakan T hitung yang diperoleh dari X bar min mu per S per akar N. Itu nanti kalau kita masukkan misalkan untuk X barnya adalah 7,37, kemudian mu nya itu adalah rata-rata populasinya yang diduga yaitu adalah 8. Kemudian S-nya tadi di tabel di atasnya adalah sebesar 1,033. Kemudian dibagi dengan akar dari N-nya. N-nya tadi adalah 30. Sehingga kita punya untuk T hitungnya adalah min 3,357. Jadi dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa di jurusan Manajemen Keuangan Syariah FEB IAIN Tulungagung itu untuk mata kuliah statistik inferensial adalah tidak sama dengan 8. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.